PPKS Lovers. Selamat pagi, shalom untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus dan yang saya hormati. Pada bulan Agustus ini kita bersama-sama akan memulai saling menyapa satu dengan yang lain, para stakeholder yang ada di PPKS. Tema besar kali ini yang telah dicanangkan bersama antara pengurus, kepala sekolah, dan seluruh yang terlibat di dalam pekerjaan Tuhan adalah mencintai tanah kudus Tuhan. Dari sapaan yang sudah ada beberapa hari yang lalu, tema ini sudah dibahas oleh Bapak Pendeta Michael Bernarjani. Yang menarik, ketika di bulan Agustus ini kita diminta untuk menyampaikan tema bulan Agustus, yaitu keberanian dan aksi. Keberanian dan aksi. Ketika kita berbicara keberanian dan aksi, saya tidak akan menyampaikan renungan atau khotbah, tetapi pada kali ini saya akan berbagi pengalaman, berbagi cerita. Berbicara keberanian dan aksi, saya kemudian teringat 38 tahun yang lalu. Ketika itu usia saya baru 25 tahun. Saat itu sebagai seorang pemuda yang mempunyai cita-cita, idealisme yang begitu tinggi, saya kemudian berangkat ke Jakarta dengan penuh impian dan harapan. Karena hampir, katakanlah 80% dari teman-teman kuliah saya begitu lulus langsung ke Jakarta. Kemudian mencari pekerjaan di sana. Ada yang bekerja sebagai karyawan swasta nasional di dunia perbankan, ada yang masuk ke BUMN, ada yang memulai berusaha untuk menjadi seorang pengusaha dan sebagainya dan sebagainya. Demikian pula saya. Saat itu idealisme saya adalah sesuai dengan apa yang menjadi pendidikan saya. Saya ingin menjadi seorang bankir. Dan ketika itu saya memulailah kehidupan itu di Jakarta. Saat itu saya menumpang di rumah kakak saya yang bekerja sebagai salah satu karyawan BUMN perbankan. Di tengah kesibukan mempersiapkan segala macam kegiatan pekerjaan, melamar ke sana kemari, tiba-tiba saya dipanggil oleh orang tua saya hanya dengan satu kalimat, PPKS membutuhkanmu. Saat itu juga ada keraguan, ada kebimbangan dalam hati saya. Galau kalau istilahnya sekarang. Kemudian saya berdoa. Malam saya berdoa, Tuhan tolong beri jawaban saya apa yang harus aku lakukan. Pagi
pagi bangun tidur, kira-kira jam 4 pagi saya sudah bangun. Dalam pikiran saya terbesit pulang. Kemudian saya pulang. Saya tidak tahu saya belum tahu apa yang akan saya perbuat. Kemudian saya datang ke kantor PPKS. Tanda tanya besar ada di situ. Benar, orang tua saya, ibu bapak saya bekerja sebagai guru di lingkungan PPKS. Tetapi saya tidak tahu sebenarnya apa itu PPKS. Orang tua saya hanya mengajarkan bahwa hidup itu harus meneladan Kristus. Kamu harus begini, kamu harus begitu sesuai dengan ajaran Kristus. Tanpa tahu sedikit pun apa itu PPKS. Kemudian saya ditemui oleh salah seorang pengurus PPKS, mengadakan wawancara. Saya dibekali dengan firman Tuhan yang sampai saat ini ada di depan kepala sekolah, di depan kepala saya. Dan sampai saat ini pula, itu yang akan selalu saya ajarkan, saya sampaikan kepada para pejuang PPKS. Firman Tuhan Yesus yang tertulis di dalam Injil Matius 28 ayatnya yang ke-18 sampai 20. Semuanya pasti tahu, semuanya pasti hafal. Kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di dunia. Itu firman Tuhan. Oleh karena itu pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan di ayat yang ke-20 ini yang kemudian menjadi pegangan saya, Bapak Ibu sekalian. Dan ajarlah kepada mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu. Dan ingatlah, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Di situ mulai tumbuh keberanian saya untuk mencoba memasuki tanah kudus milik Tuhan, PPKS. Perlahan dan pasti saya belajar apa itu PPKS. Bagaimana saya harus bertindak, bagaimana saya harus bekerja, berlaku seperti layaknya hamba Tuhan di PPKS. Tahun demi tahun saya jalani suka, duka pasti ada. Ibu dan Bapak, pada waktu itu saya menghadapi pergolakan batin. Ketika di tahun pertama, tahun kedua, melihat kanan kiri, teman kuliah sudah mulai bekerja di sana. Saya tidak melihat. Secara manusiawi saya tidak melihat bahwa di PPKS itu ada sesuatu yang menjanjikan secara duniawi. Jenjang karir tidak jelas, apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya begitu besar yang disampaikan oleh pengurus 25 tahun
umur saya sudah ada pada posisi yang saya pegang sampai hari ini. Tidak ada nantinya akan berkarir, akan menjadi apa. No. Tapi satu hal yang selalu saya ingat dalam firman Tuhan tadi, bahwa aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Itu yang selalu saya pegang. Sehingga dalam perjalanan waktu saya dimampukan untuk bisa melayani panjenengan sekalian sampai saat ini. Saya tidak melakukan hal-hal yang spektakuler di PPKS. Saya hanya bisa melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Semua kita tahu, semua ada di dalam Alkitab. Dan Ibu, Bapak yang saya cintai, ternyata pada perjalanannya, apa yang disampaikan yang kedua oleh salah seorang pengurus PPKS pada waktu itu ada di dalam nasihat Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-58. Oleh karena itu saudaraku, berdirilah teguh, jangan goyah. Tetaplah bekerja dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu, dalam pekerjaan dan persekutuan dengan Tuhan, jerih payah itu tidak akan pernah sia-sia. Dua hal itu yang saya pegang di dalam kehidupan saya. Ketika saya kemudian memposisikan diri untuk menjadi pelayan panjenengan di PPKS, untuk menjadi salah satu bagian dari keluarga besar PPKS. Saya memposisikan diri saya sebagai pelayan. Dalam job saya katakan, saya memposisikan diri saya sebagai diakon atau diaken. Apa itu, Pak? Sambil berkelakar saya katakan, saya ini diakon. Diakoni matur nuwun, ora diakoni ya monggo. Artinya apa? Saya tidak mempunyai ekspektasi yang terlalu tinggi. Enggak. Semua kehidupan akan diatur oleh Tuhan. Dan pada kenyataannya Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan tetap menyertai sampai saat ini. Dan pada akhirnya semua jerih payah itu tidak sia-sia. Ibu Bapak PPKS lover, berkat itu tidak hanya berupa materi. Berkat itu bisa berupa kesehatan. Berkat itu bisa berupa kesabaran. Berkat itu yang paling besar adalah rasa damai sejahtera. Itu yang saya rasakan selama ini 38 tahun bersama-sama dengan PPKS. Tentunya segala keinginan, segala idealisme, segala cita-cita itu kita singkirkan. Hanya satu, ener kita adalah perintah Tuhan, firman Tuhan.
Ibu Bapak, selamat berjuang di tanah kudus Tuhan PPKS ini. Yuk kita melayani bersama-sama. Tinggalkan kasut yang akan merintangi jalan kita. Selamat berkarya, selamat melayani. Tuhan memberkati.